Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Winingsih dari Prodi PIAUD semester 1 Fakultas Tarbiyah Institut Miftahul Huda Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang sanad atau perawi yang dianggap cacat. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama hadis telah mengidentifikasi ribuan perawi yang hadisnya dikategorikan lemah atau dhaif karena berbagai cacat baik dalam keadilan maupun daya ingat mereka. Berikut adalah beberapa nama perawi yang dianggap cacat atau dhaif. Yang pertama, Ibnu Abi Yahya Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami dianggap pendusta atau kazab oleh sebagian ulama hadis. Yang kedua, Al-Waqidi Muhammad bin Umar dikenal sering memasukkan hadis maudhu atau hadis palsu ke dalam riwayatnya. Yang ketiga, Abu Bakar bin Abi Maryam al-Ghasani dinyatakan hafalannya kacau atau muhtalid di akhir usianya. Yang keempat, Abdullah bin Luhayyah banyak meriwayatkan hadis dari catatannya setelah catatannya terbakar menyebabkan kekacauan atau ittirab dalam riwayatnya. Yang kelima, Jabir bin Yazid al-Ju'fi dituduh berbohong dan memiliki kecenderungan syiah yang ekstrim oleh ulama tertentu. Mengapa dia dikategorikan lemah atau dhaif atau tidak bisa dijadikan hujjah? Berdasarkan literatur ilmu atau kritik hadis. Siapa Abdullah bin Luhayyah? Nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Luhayyah bin Uqbah al-Hadrami. Ia hidup pada abad awal Islam, termasuk periwayat hadis, menerima dari sejumlah perawi dan dia pun meriwayatkan kepada banyak orang. Namun, status kehafalan dan kredibilitasnya mendapat kecacatan besar dari para ulama. Mengapa Abdullah bin Luhayyah dianggap cacat atau dhaif atau mudallif? Menurut para ulama atau kritik hadis, beberapa sebab utamanya yaitu yang pertama, karena hafalannya kacau atau rusak. Dikatakan pada akhir hayatnya memorinya menjadi kacau atau campur aduk. Yang kedua, karena terjadi kebakaran rumah dan hilangnya kitab-kitabnya. Terjadi kebakaran yang menghanguskan rumah dan kitab catatan-catatannya. Setelah itu ingatannya dianggap terganggu. Yang ketiga, perilaku tadlis atau tadlis mu'an atau menyembunyikan kelemahan perawi lemah di belakang nama perawi siqoh. Banyak ulama menyatakan dia melakukan tadlis, yakni ia meriwayatkan hadis tapi menyembunyikan bahwa sanad aslinya dari perawi lemah atau matruk, lalu menulis seakan dari sanad yang lebih baik. Banyak kesalahan dan kekacauan dalam riwayat-riwayat yang datang darinya, terutama setelah kebakaran. Banyak riwayat karut atau tidak jelas asalnya. Isinya berubah-ubah ketika diriwayatkan oleh generasi setelahnya. Karena itu, banyak ulama klasik seperti Ibnu Ma'in, Ibnu Adi, Al-Daruqutni, Ibnu Hibban, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan para ulama lainnya menolak meriwayatkan darinya atau tidak menjadikan hadis dari dia sebagai hujjah karena kehafalan dan kredibilitasnya diragukan. Hadis-hadis yang sandarannya melalui Abdullah bin Luhayyah dianggap dhaif atau lemah, tidak bisa dijadikan hujjah hukum. Jika ada hadis saja bersumber darinya tanpa sanad pendukung atau mutabaah atau syahid dari perawi siqoh lain, maka hadis tersebut umumnya ditolak atau ditinggalkan pada penilaian sanad.
Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia termasuk golongan mudallis atau perawi yang gemar tadlis. Jadi, riwayat-riwayat darinya dicurigai sebagai hasil percampuran sanad, sehingga tidak bisa dijadikan hujah atau dasar hukum. Catatannya, apakah semua riwayat dari dia mustahil atau doif? Ada pengecualian jika seorang perawi ternama dan terpercaya, misalnya Abdullah bin Al-Mubarak, Abdullah bin Al-Wahhab Al-Muqri meriwayatkan bersama darinya dan perawi itu mendengarnya ketika kitab-kitab Abdullah bin Luhayyah masih utuh, maka sebagian ulama menganggap sebagian hadis bisa diterima. Namun, jika hanya berlaku tidak jelas, disertai penguat syahid, dan bukan semata-mata dari Abdullah bin Luhayyah sendiri, maka sanadnya atau perawinya dianggap cacat, tidak kuat atau doif. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.